SAW. Jadi pada diri dan heboh jalannya yang adalah jalan untuk kembali kepada Allah. Jadi jalannya kalau diterang oleh Rasulullah SAW pada akhir zaman ini, secara zahirnya Nabi Hanali. Jadi tinggallah ulama-ulama yang menyampaikan risalah-risalah Rasulullah sehingga katanya dapat menjadi umat Nabi dengan heboh jalannya Islam, iman, ihsan. Jadi oleh Abuya dibuka tauhid tasawuf sufi. Jadi tauhid tasawuf sufinya ranah kerohanian, menyok Islam ranah zahiriyah. Jadi tauhid tasawuf sufi rohani. Karena waktu tajak Allah itu dengan zahir, batin dan batin-batin. Begitu benar. Karena zahir nabananya, batin juga nabananya, batin-batin juga nabananya. Jadi diistilahkan oleh ulama-ulama supaya katanya mudah paham. Jadi istilah Islam, ya kan? Itu adalah syariat. Sebagaimana kita melakukan berpuasa di bulan Ramadan, itu syariat, itu perintah Allah yang wajib kita lakukan dengan zahiriyah, dengan syarat rukunji yang kita mengetahuinya daripada ilmu fikih. Lalu kita mengamalkannya, itu Islam. Jadi adapun iman itu keyakinan. Di samping kita percaya, harus yakin kepada apa yang kita percaya. Sebagaimana rukun iman, percaya kepada Allah, kepada Rasul. Jadi percaya kepada Allah, harus yakin kepada Allah. Percaya kepada Nabi, harus yakin. Supaya percaya kepada Al-Quran. Jadi harus yakin memang dulu. Ikuntuk ainul yakin. Dan ihsan yang hakul yakin. Jadi zahir kuno ilmu yakin. Kita mengetahui hebohnya dengan ilmu yang dicabar dalam kitab daripada kabar Al-Quran dan hadis Nabi Rasulullah SAW. Jadi sehingga butuh proses cara kembali kita kepada Allah dengan metode-metode kan? Jadi maka perlu kita bertarekah dengan metode tarekah lebih cepat, hanya kembali kepada Allah dengan jalan syariat tarekat hakikat benar atau Islam, iman dan ihsan. Tetap dengan jalannya, ada tipik daripada jalannya. Cuma butuh seorang murabi, guru atau syekh yang membimbing zahir kita, yang membimbing batin kita. Maka bukan dalam nada batin Allah, zahir Muhammad. Jadi zahir kita tuh harus dapat berakhlak mulia sebagaimana diutus Nabi Yunus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan akhlak. Dan juga batin kita batin Allah. Senantiasa batin kita bermakrifat dengan tauhid hakiki. Ibarat makna hudur hati kita di hadapan Allah, ya kan? Nyata keberadaan Allah pada ruh kita, sir kita. Jadi yang harusnya seorang ahli ya, zahir dan batin itu untuk membimbing, mentarbiyahkan kita agar kita bersih. Nah, barulah dikatakan agama kita Islam kafah. Maha menyohana syekh murabi ahli yang mendidik tanyanya Islam yang sebab tanyanya mengucapkan 2 kalimat syahadat lebih-lebih di Aceh Islam keturunan ya kan? Islam keturunan tapi anak apa? Islam tanggung tapi Islamnya tanggung tapi karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi maka oleh sebabnya itu tanya yang berkeinginan, kemauan untuk kembali kepada Allah, yang harus kita ahlinya. Nanti ambil di rumah. Setelah berteman dengan ambil pulang. Berteman dengan jalan ke Batu, waktu pulang di main. takdir dan khidmat.
Jadi apabila kita kamu tumbuh wasilahnya tanpa kita mengamalkan, melatih, membiasakan patuh kepadanya, Malam esok bawa. takdim kepadanya, khidmat kepadanya, maka tidak bisa juga beliau membimbing rohani kita. Karena tidak ada syarat dari seorang murid, maka hanya temui di luar, karena hanya syarat. Jadi orang-orang yang bertarekah berpindah daripada ahli batin kepada ahli batin, bermursyid dia, bertarekah dia. Jadi pada saat dia menjadi salikin, nanti itu yang payah dipikirkan tadi, yang payah diamalkan tadi, yang payah dijaga tadi. Cuma dua perkara saja. Analilu perkara ini, dua perkara. Khidmat, ya kan? Apa? Yang pertama khidmat. Yang kedua akhlak. Jadi berkhidmat tanpa berakhlak maka sia-sia. Karena dituntut di dalam syarikat, khidmat itu harus bersih daripada maksud diri, keuntungan diri. Karena dikatakan oleh ulama sufi, jalan yang paling mudah sampai kepada Allah yaitu khidmat. Tapi kalau tidak ada akhlak di dalamnya, maka khidmat itu sia-sia. Bukan tambah dekat kita dengan Allah, tetapi tambah jauh. Jadi khidmat itu ibu, khidmat itu melayani. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi melayani, melakukan perintah-perintah Allah karena kata tanyonyo adalah hamba. Jadi wajib diatur perintah Allah kepada tanyo, melakukan itu berkhidmat. Maka perintah-perintah Allah itu ibadah, ya kan? Perbuatan baik. Yang perintah-perintah Allahnya itu dikatakan khidmat, melayani, artinya patuh kepada perintah Allah. Maka dalam kita melakukan perintah Allah itu perlu ikhlas di dalamnya. Maka itu khidmat itu harus bersih daripada maksud diri, keuntungan diri. Haruslah ikhlas di dalamnya. Nyoku akhlak. Kita cacapai akhlaknya apabila tidak ada mursyid. Karena akhlaknya kasih sayang. Karena Allah itu bersifat dengan sifat rahman rahim. Kasih sayang. Jadi han mentemung akhlak Allahnya, han mentemung akhlak Rasulullahnya, han mentemung akhlak waris daripada Rasulullahnya atau guru yang arif pura. Apabila seorang murid tidak patuh, pola patuh, takdim, khidmat. Yang jalan yang harus memang ditempuh oleh salikin. Jadi menyohananya kalau lalu ke ibadah gurehum, ibadahnya kabaliknya wajib kan? Jadi kadang-kadang tanya dalam tarikatnya hanya memahami posisi tanya, maka dikatakan oleh Nabi kan? Itu ditulis oleh Nabi. Barang siapa yang dapat tahu kadar diri, maka selamatlah imannya. Yang kadar dirinya itu oleh makhluk, berarti tanya hamba. Ya kan? Patuh dan taat takdir kepada Allah. Ya kan? Online ku tanya umat daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh dan taat takdir kepada Nabi. Lalu kita murid, patuh dan takdir taat kepada syekhnya. Ini kadar. Kadarnya berarti istri taat takdir patuh kepada suami. Kadarnya itu seorang anak taat takdir patuh kepada orang tua. Kalau Anda dapat melihat selalu kadar-kadar Anda, maka selamatlah iman. Nilainya KWW, jadi kadar-kadarnya murid. Leo, tidak. Padahal sungguh kalau kita melihat, kalau kita yakin, setelah kita percaya, itu kata patih tanya Abu Yahya guru tanya wali Allah, dapat murabbina wal mursyidina, ada kan al-arif billah, tabati, tak percaya. Tapi hanya yakin. Pak tak anda yakin je, anak tu kalau teman kasih sayang getnya kepada tanya, padahal getnya anak keuntungan. Melek, dia dapat tu tajak Allah zahir batin dan batin tanya itu soleh. Sudahnya tahu tanya. Kedua tu. Kan? Getnya tu bimbing, tapi dia tidak mensyukuri, tawid, belok dengan akal dah. Macam dia cuma dulu, itu contohnya. Sembahyang tarawih. Nah sembahyang tarawih ni orang yang ada makmum.
Jadi makmum itu ada imam di depan. Jadi imamnya pemimpin. Atiullah wa Rasul wa uli amri minkum. Ya kan? Taat kepada pemimpin. Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu taat di zahir, di batin dia. Maka ikutilah dia. Sesungguhnya dia bukan pemimpin saja. Tahu kan? Dan makmum. Dajak sembahyang itu juga bos tua namanya ikan pung bagus itu ikan pung itu jangan hebat Padahal ilmu blon guru yang arif billah ditinggalkan guru blon kahana hana mo. Bersih lagi dan ngomong tinggalkan Nabi ditinggalkan Allah hana mo kayak itu. Tinggal apa? Nggak sembahyang ya hana mo nyongowan dia tai. Nggak begitu tinggal apa? Air maya, mana mau Allah Nabi dia, mana mau boleh, bodoh, bodoh. Yang tu hijab, ikunlah rupa alam. Di dalam istilah tasawuf, hijab, ikunlah wujud alam. Angannya keakuan atau wujud. Maka oleh karenanya itu, tanya senantiasa tertipu dengan zahir-zahir perkara, ya kan? Dengan pernak-pernik dunia, ya kan? Dengan alam, dengan diri tanya. Maka sebenarnya ibu, kalau tanya kalau zahir itu, tanya suci fitrah tanya. Kalau kata zahir itu, kabalek kata orang. Bukan rohani. Nah, maka di dalam tasawuf tanya harus paham istilah-istilah. Nah, jadi insan manusia. Jadi insan itu tanyo. Lalu ada istilah tanyo, ada istilah diri tanyo. Tanyonya itu yang kedua wujud diri. Yang kedua istilah wujud diri atau wujud alam. Yang tanyo atau amannya keakuan. Yang tanyo. Ya kan? Lalu diri tanyo yang tanyo yang itu sifat nafsu. Yang lain yang datang pada hatinya bisikan-bisikan, ya kan? Selain Allah di dalam hati kita yang sifat nafsu, yang kenyang diri tanyo. Jadi diri tanyo dengan tanyo yang kenyang itu yang mendidik, yang menghijab tanyo dengan Allah. Dengan Allah. Kan salah di dalam kehidupannya. Draw tanyo yang bermasalah karena draw tanyo adalah hijab. Jadi harus tertipik, harus keluar tanyo daripada diri tanyo, daripada tanyo, supaya kita benarnya terhijab dengan Allah. Jalan keluar secara bunuh agama, iman, Islam, ihsan. Bimbingan untuk keluar, yang membawa tanyo, yang membawa tanyo kepada Allah, yang ke guru, yang arif billah, patuh saja. Tanyo yang kemudian yang hebat. Hanya patuhnya boleh. Tidak ada perbantahan akal, baik yang kakalan, baik yang datang pada hati, baik yang senantiasa kait-kait keseharian dengan diri dan doa. Apabila yang berbantahan dengan akal tanyo diatur perintah guru, itu dikatakan tidak patuh. Jadi kata masalah. Patuhnya tidak ada perbantahan akal. Masih contohnya. Nyo jemaah nyo bak 15 kesuka puasa bersama, ya kan? Waktu dari dia tinggal nyo kata kita nyo kata kita nyo mana yang kawi batu potnya waham itu. Wahamnya itu yang membuat pisah kita nyo dengan guru. Maka ingat guru itu dikatakan rabitah di dalam mereka. Ingat amanah guru. Sebagaimana guru menyuruh kita berzikir. Berzikir itu ingat Allah. Sebelum kita berzikir mengingat guru. Rabita. Bukan ingat guru itu nyata. Maka baru kita berzikir. Baru nyata Allah di dalam batin kita terpantul cahaya limpahan ma'rifah guru guna. Karena benar di atas rabita guna. Ikun fana fiseh. Awal pada Allah. Nah,
Jadi benteng ingat guru ingat Allah. Abu. Tak benar. Dan tak salah. Rabbi tak ingat guru. Ingat guru hadir. Berhadir kasih sayang beliau. Hanya tinggal ini bosku mendengar ke guru. Hanaya ini ke alam-alamnya mendengar ke guru. Karena guru itu bersama Allah. Karena guru itu tidak ada gundah dan takut dalam kehidupannya, maka kita yang seorang murid harus bercahaya dengan cahaya keimanan pada kita. Yang tu tanya waktu kamu guru, mana tak jadikan guru itu wasilah maksud ngek mudror tak tertentu. Maka barang siapa yang tidak tahu dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Menyohana tak turi doa, karena turi guru. Sebab turi gure dengan gure dia ada di hati. Yang hati itu bersih daripada ala daripada selain gure. Haji lagi yang bentuk kamu no itu haji. Bentuk ingat gure abu-abu ni Allah salah. Kita mengingat Allah. Jadi yang ke bahasa-bahasa dalam mereka memang salah-salah disampaikan, salah makna. Jadi harus takalan ingat, ya kan? Atau rabita dalam tarikah, ingat guru rabita dalam tarikah, ingat Nabi salawat nama ingat Allah zikir nama la ilaha illallah. Jadi ini harus paham. Jangan ingat guru rabita sebelum melakukan ibadah kita berabita dulu padanya. Memohon, meminta kepadanya agar kiranya beliau mendoakan kita, mengambil kita sebagai muridnya, sehingga terlihatlah kebagusan-kebagusan akhlaknya, kasih sayangnya di dalam batin kita. Maka lepaslah pemikiran-pemikiran kita daripada selain guru. Pada saatnya baru kita beribadah, baru takbiratul ihram, baru kita berzikir, baru kita mandiah, baru kita berbuat kebajikan-kebajikan yang kita bersama guru dengan guru. Baru hati dan nyawa khusyuk di hadapan Allah. Ya kan? Lagi nak. Jadi berdalah-dalah. Itanya baru ingatnya, tapi nyo amanah guru hana ingat dia dengan hana ingat guru. Ingat guru itu, rabitah itu amanah. Untuk senantiasa kita dapat melakukan perintah-perintah Allah karena Allah dengan Allah. Baik dengan danyo, baik bersama ibadah danyo, ibadah tapi harapannya pahala. Itu kesalahan bagi orang yang bertarekah, benar bagi orang yang tidak bertarekah, yang ikut dengan bukan tadi. Awal tu mereka bertarekah, tapi kadang-kadang tadi yang rukun Allah penting itu. Karena dikatakan oleh Syekh Hajiba Al-Usni di dalam kitab Fikahul Imam, kita mengulang dengannya barang siapa yang berhenti pada tahir perkara. Tahir perkara. Aku berhenti beribadah saja, berhenti buat kebaikan saja, berhenti buat amal-amal saja, berhenti buat ikhlas saja, sehingga dia tidak berpindah kepada tarekat ahli sufi, tidak berpindah kepada ahli sufi, maka sampai kiamat dia hana itu ni Allah sekalipun dia dilapai dari mereka. Ada kita? Cerita kita, apabila dia berhenti pada zahir-zahir perkara, tidak pernah meninjau kepada batinnya perkara. Apa batinnya perkara? Bertarekat ahli sufi. Maka sampai kiamatnya hana keturi Allah. Kalaupun gapai lebih baik, ini berubah kita menampai hana kan? Baca turi Allah, turi ya. Yang kecil di dalam tarekahnya kenapa benar-benar hati dan kepada Allah katakanlah makhluknya hana di dalam pandangan orang yang bertarekah karena tujuan kemauannya hanya Allah, yang lain tidak ada di dalam pandangan orang bertarekah. Kenapa? Karena yang lain itu adalah bayang-bayang. Maka dia tahu baik buruk di dalam kehidupan itu datangnya daripada Allah, sehingga takut dia kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Nyatanya dia makhluk takut hijab tahunnya. Takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Yang pengikut kita nyo hamba boleh. Hamba makhluk bukan hamba Allah. Dan buku jangan hanya hitam dodo dan ada tuna. Hamba makhluk. Karena raka ini Allah.
Karena sembahyang roh zahir macam itu sembahyang batin roh kepada makhluk tidak ada. Zahir roh di hadapan Allah disujud kepada Allah. Sementara batin roh disujud kepada sawit roh, limbah roh, kambing roh, rumah roh, lakon roh, anak roh, harta roh. Hai kunci jiku di mana sembahyang ada kunci apa dengan ada kunci ke dong? Tak sembahyang kan? Ada kunci Tuhan. Ya kan? Makanya pada hari apa? Sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi orang yang sembahyang. Tajai yang sembahyang dalam keji tajai itu. Tapi mana disebut anak mencegah keji dan mungkar. Kenapa? Oh sulit apa? Karena batin punya anak sembahyang, zahir punya betul sembahyang. Maka anak mencegah mungkar dan keji. Kaitan dodo, mentang fitnah gop, mentang kun gop. Anak bisa melihat kelebihan orang lain. Mentang merasa agaknya lebih daripada orang lain. Padahal ulama tasawuf mengatakan bahawa siapa yang merasa dirinya lebih daripada anjing, maka itu kesombongan. Tepatnya adalah apalagi kita yang merasa lebih daripada hamba-hamba Allah, hamba-hamba. Makanya dididik tanya oleh Abu ya, lihatlah kelebihan orang lah. Tanya harus tawadu, tanya petua, supaya zahir kasih sayang, akhlak. Maka di mana perbedaan kasih sayang dengan cinta? Beda. Kalau cinta sudah pasti ada kasih sayang, tapi kasih sayangnya belum, ya kan? Jadi, hai menyo sayang, tak ulungnya kan, kejak kena sayang, cuma tak ada kebutuhannya. Tapi menyo cinta, beda kan? Oh beda. Tapi di dalam tasawuf tidak ada beda. Kasih sayang itu akhlak, cinta itu mahabbah, makam orang-orang yang senantiasa dia bersama Allah. Maka di dalam pandangan orang yang mencintai Allah penghabisan cintanya, maka dia fana. Baru zahir akhlak mulia pada dirinya dikenal kasih sayang. Berarti tidak ada beda. Kasih sayang itu adalah akhlak. Nah, mencoba tahu kosa kata ji cinta dengan kasih sayang dia makhluk beda kan? Nah, makhluk sayang tetapi lebih ada cinta. Nah, makhluk cinta kan beda kan? Beda kan di dalam kosakata di dalam kehidupan. Tapi menyodorkan Allah. Enggak. Kasih sayang itu akhlak mulia. Cinta itu tajati. Cinta itu makam orang-orang yang berjalan kepada Allah. Mahabbah cinta kepada Allah tajati sifat kebagusan Allah. Bertajalli jalal jamalnya sehingga hilang di dalam pandangannya, termasuk dirinya dan pandangannya itu. Maka dikatakan fana. Penghabisan cinta itu fana billah. Maka baru dikatakanlah kita orang-orang yang beriman dengan iman kamil, sempurna iman. Nah lagi yang ketiba adalah dalam tasawufnya supaya terlepas hati daripada alaik awaik, penghalang yang menghalang karena di mana? Penghalangnya sifat alaik awaik itu yang keinong danyo, anak danyo, harta danyo, taat danyo, saleh danyo, gerakai danyo, ya kan? Ibadah-ibadah dalam bukannya yang adalah penghalang yang menghalangkannya dengan Allah. Maka dilatih danyo oleh Abu ya senantiasa danyo dibalik hati danyo bak ingat ke Allah. Baik tadang, baik tadu, baik tajak, baik pemendam. Maka ditarbiahkan saya orang bak posko berkhidmat. Ini tempat latihan. Awak ada itu lah posko. Tuku yang sekitar tidak ada Malay dan yang mana. Malay dan yang enggaknya. Berarti tak udahnya mana ada gahana ke yang cacat ke yang. Tanya mana cacat. Ya kan? God tanya. Ya kan? Hai tanya mana ada dua belas yang tidak makan kan? Berai bro tanya. Bro, wadah bro katanya. Di dalam pandangan Allah itu aku tidak melihat zahirku, kata Allah yang aku lihat batinku. Mana di kadang dan juga zahir. Atas suku jilbab berdekat ke kerja majlis taklim punya rumah nak pakai dia. Dusta Allah. Dusta Allah. Suku jilbab kerja majlis taklim dengan ini suku jilbab di rumah nak suku jilbab. Apalagi tanya biasa kan. Tanya abad cuponya hanya jilbab kan. Maka dikatakan oleh Nabi, dipegang oleh Nabi Siti Fatimah alilnya,
Nah, apabila seorang tanyo, apalagi seorang istri ya, membuka auratnya di depan orang lain, maka neraka kepadanya. Oh, neraka atap di dalam neraka berikat dengan orang. Ya kan? Kita bertasawuf di tempat buka dusta Allah. Berarti menyokong awak Malaysia, berbaik awak Malaysia, cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Kita mengetahui dari agama orang Islam yang dilarang-larang oleh Allah, kita mengetahui, meyakini, mempercayai. Tapi kejadian pada diri dan orang, hana, kau oh, punya satu mati okey. Jadi dunianya ibu dunianya penjara ibu, dunianya tiada ibu. Maka oleh ulama tasawuf dikatakan lipatlah dunia untuk akhiratmu. Lipatlah akhiratmu untuk Tuhan. Jadi kenyangkan pak dunia ini tak tahajud, ya akhirat hukum. Buah akhirat yang lumayan, buah akhirat yang belum juga, sembahyang yang bersama diri ibadah akhirat. Jadi kan lipat dunia, jadi harus ada dunia di dalam pandangan dan yang untuk menuju kepada akhirat. Harus ada akhirat dalam pandangan kamu, karena dunia dan akhirat itu milik Allah. Hanya Allah yang dipimpin dalam tasawuf. Maka dikatakan oleh Abu Ya tauhid tasawuf, tauhid tasawufnya untuk beri sifat-sifat mazmumah di dalam batin dari baru qalbul mukminin baitullah. Lalu kalau ada sifat mazmumah di dalam batin kita, maka hati kita bersih, maka hati kita hidup. Dengan tasawuf ikut wujud, maka senantiasa nur ketauhidan di dalam batin kita hidup. Jadi selalu disebut Allah. Hai kamu najis-najis lain, ya kan? Baru benarlah kita berpuasa pada batin kita. Jadi puasa benar kan? Pada istilah aja, hakikat puasaku menahan. Hakikat puasa apa itu? Menahan diri. Pada puasa zahirnya menahan diri daripada syarat hukum, peraturan undang-undang agama Islam yang kita belajar di dalam puasa, kan? Ngalanya, ini takut tunro, beta juri yang membatal puasa itu kita jaga. Itu puasa zahir, menahan diri kita di atas perintah berpuasa pada bulan Ramadan secara zahir. Lalu orang tasawuf senantiasa dia setiap detik dia berpuasa batinnya daripada selain Allah. Supaya hadir Allah di dalam batinnya, sehingga senantiasa dia bersama Allah dengan Allah kapanpun. Dikun hutun, dikun murakabah, berjinak-jinak. Berjinak-jinak dengan Allah, berkasih-kasih dengan Allah, bercumbu-cumbu dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Dikut murakabah, penyebab mahabbah, cinta, maka hilang di dalam pandangannya. Cintanya kepada makhluk hilang. Dia hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa itu, setiap nafasnya naik turun nafasnya itu, dia senantiasa mengingat Allah. Itu tanda orang-orang yang sudah khusyuk hatinya di hadapan Allah, penyebab terjadi sifat kebagusan Allah. Maka mudahlah orang-orang yang dalam menata kehidupan. Mudah udipnya, mudah udip. Hanane beda baik dan buruk, senang dan susah, ya kan? Senang dan susah, sakit dan sehat, miskin dan kaya, dan kon. Hanane beda. Di dalam pandangan orang-orang yang sudah bersih hatinya daripada selain Allah, maka dalam pandangannya tidak ada beda. Maka reda dia. Pada kedua, karena dia melihat baik dan buruk alam ini datangnya daripada Allah, maka dia berserah kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur hidupnya, maka selamatlah dia. Juga Allah, barang siapa yang masuk ke bentengku, kuselamatkan dia dunia dan akhirat. Jadi udik dan ibu hidupnya untuk akhirat untuk Allah. Anaknya anak akhirat karena Allah. Maka menyokana Allah karena dunia, karena akhir. Di dalam dunianya pun kesenangan, keimanan, ibadah, akhlak mulia. Mana menyokana Allah, menyajin anak Allah kapega-pega. 3 minggu itu dunia kaitan lah. Pega-pega tahan disakiti, pega-pega berkasih dah, maka pega. Jadi menyokong anda kalau bukan akhlak Allah.
Bagi orang yang kembali kepada Allah dengan Allah, maka zahirlah akhlak pada dirinya yang diutus Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya mana yang dikayak itu kayak juga. Ya kan? Nah, asal yang baik-baik ini yang diurutkan anak jelas. Tanya balik mengam, maka orangnya tingkatkan orangnya kecintaan, kepatuhan, takdir pada gurunya. Karena cinta itu pada guru itu hakikatnya cinta pada Allah. Tadi tanya hana nyongek yang wilong ngek kau yang kayu lebih nyor bukan balik hana yuyu pakai dua balik. Karena ajak Allah pun berbeda. Ya kan? Pun berbeda dengan Allah. Sebab apa yang sangkaan ini? Nah, itu aku berikan kepada Allah. Jadi Allah ngejokku yang sangkaannya. Mungkin aku dah namanya datang dari Allah. Dia kata, mungkin datang dari Allah. Tapi kita ni orangnya diberi akal, orang yang berfikir, diberi ilmu, orang supaya kita mengenal yang baik dan yang buruk. Maka kita senantiasa harus bersama kebaikan. Di dalam apapun harus kebaikan. Kebaikan itu milik Allah. Allah lah yang maha baik. Hanya baik bersama nafsu, keburukan, kejelekan, kejelekan yang hidup ya Allah. Karena neraka kali kepegat, surga kali kepegat, kebaikan kali kepegat, keburukan kali kepegat. Tinggal pilih oleh semua manusia. Mau yang pilih keburukan, kali kepegat. Allah bersuka kasih tak? Oh, dengan kukuh dalam neraka. Itu keadilan. Karena anda meminta neraka, Allah sudah membuat neraka. Silahkan duduk di dalam neraka. Please, kalau bahasa Inggris. Ya kan? Please. Bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, bahasa Allah sih. Oke, silahkan duduk anda di dalam neraka, karena selama hidup anda meminta neraka. Nah, itu bukan keedannya adanya oleh Allah, bukan keadab oleh Allah, karena Allah hanya keedannya hanya keadab, karena Allah bersifat rahim. Tapi presiden keadilan Allah, keadilan Allah. Sebagian hambanya meminta surga, maka Allah memberikan surga kepada sebagian. Sebagian hambanya meminta neraka, maka Allah memberikan neraka. Itu keadilan Allah. Itu kan Allah Maha Adil. Kan fikir bantu sembahyang ke derajat Allah di sembahyang rohana. Sembahyang Allah apa bersama. Jadi menasib pada mereka, takut bawa betul fikir takut kaya ada juga. Mereka tuh hantu ya Allah. Jadi makhluk-makhluknya munafat kepada diri dia untuk tahu Allah. Hebat ya Roy. Mandung kan? Profesor, doktor, Haji Gunawan. Kamu meninggal, bahan kamu meninggal. Meninggal sudah tidak ada. Hana sakit, cuma penyebab BU gagal. Nah, berarti kalau sakit berkepanjangan, kan? Penyebab BU gagal sulit, baru sakit kamu meninggal. Jadi mereka lah, setiap kitanya hubir bertemu dengan hubir jodoh dengan kehidupan, maka ketahuilah setiap pertemuan ada perpisahan. Pasti kita akan berpisah dengan kehidupan, maka dikatakan mati. Yang berpisah dengan kehidupan dikatakan sebagaimana berpisahnya malam menjadi siang, berpisahnya siang menjadi malam. Jadi itu pertemuan. Ini mesti ada perpisahan. Maka dikirlahkan rezeki pertemuan maut, nikmat indah. Jadi Allah mengadakan kita dan memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kita manusia. Jadi itu semua nikmat Allah. Ini ditanya yang biasa tak jodoh tu itu imam agam. Hai berupa rezeki jodoh lagi ya. Biar itu jodoh. Kata rezeki pertama jodoh. Jodoh bu, imam agam. Kawin darah baru itu baru lekuk kan itu. Konten makan hai jodoh. Jadi diawali pertemuan itu dengan langkah, ya kan? Mandu niat kasat tadi kepada kebaikan mana itu yang dikatakan oleh Allah. Batin dah. Aku tidak melihat zahirnya, yang aku lihat batin itu putra batinnya itu niat kan? Niat kasar. Nah, maka kita disuruh tawadhu oleh Abu Yahya. Apabila kita tidak bersujud pada bulan puasa, maka ketahuilah apa-apa yang kita sampaikan tentang tauhid tentang ilmu haknya, dan hanya di dalam jiwa dananya, cuma di dalam akal tanya pengetahuan yang kita ketahui daripada ilmu dalil yang tertulis. Menyahana satu suduk. Nah itu kurne suduk. Maka kita suduk buat posko. Karena poskonya ada mursi dari pauh secara dahir ya, biar tahu berapa mursi. Supaya nak bagi perjuangan. Saja Allah hanya perjuangan anak. Saya adalah sekali mengatakan
Soal bekam yang berjalan kepada Allah mesti yang harus mengorbankan. Putra dikorbankan di tenaga, di pikiran, di harta, di darah, di nyawa, di bandu. Nyawa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gepegah jalankan korban berhai korban mana Allah tu korban nagrar. Ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Hana daya upaya yang cuma gepegah bakal jalan korbankan oleh Allah. Padahal kamu pun milik Allah. Nafasmu melihat mata semua itu milik Allah. Milik Allah. Kenapa engkau tidak ingat akan Allah? Kenapa engkau lupa akan Allah? Nyoba yang detik ulama sufi nak tanya kepada Allah Allah. Ingatnya wakanya dengan harta ubahkan dengan katanya yang bintuan yang kuraya ni berarti tanya Tuhan. Tuhan. Hah? Tuhan penyelamatnya kalau dia dibatasi. Lupa itu kali Tuhan. Menuhankan diri kita tidak tahu. Nyoba yang detik ulama sufi. Nyoba yang dibimbing tanya oleh Abu Ya. Maka ibu tak pasang kemauan himmah yang kuat. Bulan dekat di akhir perjalanannya. Baik kan eh? Baik kan ngek. Teman ngek jumsih. Sebab ngek-ngek itu dari Allah. Dia pilih ngek-ngek. Berarti apa yang kamu hidup beri kepada Allah. Pilih ngek-ngek. Pilih itu. Ada masalah? Ada masalah. Ibarat dan tenang ngek. Ay, nah kan. Cuma baik-baik tak ngek-ngek digogor. Kemudian ada ngek-ngek. Ya, baik-baik ngek. Baik-baik ngek-ngek. Tanya manusia ngek-ngek. Kedekal ya. Nyoka tidak. Nyoka tidak boh ngek-ngek loh. Ay kita pegang mana baby bukan cuma inti di dalam kita bertarekah cukup kita riyata di khidmat lalu akhlak. Yang madam, hana kayu, hana keberatkan. Allah tidak memberatkan hambanya. Kecuali hambanya memberat dirinya sendiri. Ibarat hamba yang memberatkan dirinya sendiri. Karena bersama diri, bersama alam, bersama makhluk. Allah yang menyusahkan daya. Kecuali susahnya tak minta dia ledanya. Nah, baiklah salah ibu. Baik dan burungan datang daripada Allah senantiasa bersama Allah dengan Allah sehingga anda reda. Maka hana beda baik dan buruk hukuman dan alamnya. Karena kita tahu itu adalah kenderaan. Kita senantiasa melatih dan berpikir. Lagi kan? Nah, maka hino tata wajib. Setelah sholat berjamaah Isya kita buat sama dia, ya kan? Islam sungguh yang satu. Kita sama dia kepada kaum muslimin muslimat, mengisi ke nek tanya ke soal meninggal, kan? Kasih tak? Dikasih saya. Setelahnya lalu baru tak beribadah dalam sembahyang tarawih, sunat tarawih. Olehnya penutupnya pula tawajud. Jadi melatih hati kita untuk huzur di hadapan Allah. Berarti poskonya ibu nak ibadah nak ubudiyah. Mana jauh lain nak jauh ni jauh juga nama tahu kita ngomong balik ada. Jadi hari apa kali sebenarnya ini menyom hayawan yang bayi lu bukan bayi le. Ilmu mengenai kepada aku yang tiada alam cok datang di surga aku pun anak ilmu yang neraka aku pun tapi ni anak dia bayi lebih yang bayi seisi dunia anak dia dah dengan awak. Fikir dia berapa ke? Seisi dunia ni anak bayi. Berdepu dengan ilmu makrifat. Ilmu kenabian, ilmu Rasulullah, ilmu para wali Allah. Tanya apa tapi berteman dengan wali Allah. Tapi hana bersyukur kadang duduk ilmu ibadah. Apa ibadah loh yang bersama ibadah? Ibadah berempat gurai dengan gurai baru gurai ibadah kena ibadahnya. Gurai ibadah. Tanya apa ada kun la ilaha illallah kami semua itu. Dan dalam takun la ilaha illallah syirik. Yang penting itu la ilaha illallah kami ilmu syirik. Tapi punya gurai dalam bidah tu ampun. Kehurangan yang kami jazbah tarikan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dirinya, lalu Allah tanazulkan kepada syariat Rasulullah, maka rendah dia di bawah manusia yang rendah ditanazulkan. Maka Allah saking cinta kepada katanya, maka ditampun menurut ini ampunannya. Buya kekubur bebas diampunkan oleh Allah. Pada demi oleh murid-muridnya belum. Maka murid yang cara atau murid yang bangai anjing murid yang menyusahkan guru itu bukan murid namanya. Musuh tu? Kepegah abang dia punya dalam motor berkumpulan.
musuh tauhid tasawuf kan burung di luar dia guna. Burung di dalam. So yang ketanya pikirannya musuh luar, kata dia pikirnya betul kontrol musuh itu. Apabila mewahap keinginan yang datang pada hati drone, dia perlu berpegang dengan hanya guru saja drone, maka bersama setan lah hadir. Tak ada tidak. Karena tidak bersama Allah bersama setan, tidak bersama guru bersama setan. Depu. Yang udah pegang lebih karena saya han berarti bijut berarti hana berada karena dan bantu datang daripada Allah karena ulun kita belajar diri doa pegang ulun doa. Maka betul ibu, betul yang menghayat. Bibi ini kau nak jenam no. Dalam kitab dipegang lese zen tadi. Kau pegang dalam kitab, ini dalam kitab. Seorang salikin yang benar dia bermursyid pada guru yang arif billah bunuh. Maka apabila dia seorang istri dan suami berjuang pada syekh itu, apabila Allah berikan keturunan di atasnya, maka ibu meji dalam perjuangannya. Yang anaknya dalam kitabnya yang berpegang dan buka seisi dunia hana takwa. Yang hidup anaknya yang lebih kemuliaan dari Allah jika anak yang saleh dalam kandungan. Yang berjuang. Berjuang jihad di jalan Allah menyuhanan jihad Allah. Yang bermakna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jihad. Yang tanya apa mereka kisah ruh dan jasad kalau surah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nah, setelah saudara kita jawab tunggu menangkap gua Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua lebu. Gua udah berpindah daripada alam dunia kepada alam barzah. Jadi jihad inna lillahi apa dino jihad tu maksudnya. Jadi kurangnya paling bahaya mana orang tanya dalam tasawuf ada tarung tidak berkahwin nanti dengan orang mana juga. Lihat, seorang istri harus melihat suaminya itu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulullah nya benabi yang. Jadi apa? Itu yang nama tu. Yang nak pangkat, yang nak tahta, email itu dalam neraka. Yang keguguran di dalam kita. Pegang oleh Nabi yang memajusi, memasuk menasrani anaknya untuk kedua fungsi ini. Penduduk pemimpin yang taat kepada Allah dan Nabi bahawa tadi yang betul. Ngai pimpin anak roh yang minum, nak jut ke isteri toleha, nak jut ke anak yang roh, nak selamat roh, nak pegang tu. Berpegang oleh Nabi. Seorang isteri itu bila nak anak minum, dia berkahwin kaji ke isteri ni. Apabila ji hata taat pada kau ji yang roh ngurusi ji kumah ni. Apabila ji taat pada kau ji tak patuh ji ke anak ji ke isteri toleha, dan dosa-dosa urusi ji ke pangkul Allah. Besok berfungsi juga ada Allah urusinya. Tapi apabila anak kau yang berkahwin yang datang pada kota ada satunya, ni rumah mana? Nama malam betul kau waktu habis. Malam kita bawa ada di mana kan? Nyana waktu mulai tu rumah mana habis. Jadi dia nanti, jadi urang agama mereka guru kita pernah Allah nak mudah dari supaya ngaji ke istri saudara, ngaji ke hamba Allah. Jadi sabar-sabar baru itu sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan. Nyo dan kawin yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik bapak ibu kerja mulai sakinah, mawaddah, warahmah. Orang itu di dalam satu kopi apa ni lah tuan? Anak kita belajar menu. Nak kan berjaya tu. Maka kita berjuang, tajak amanullah Allah, usaha kita patuh kepada guru sehingga mudah dalam perjalanan. Jadi setiap anda ibu di mana ada kesalahan, kami salah, kami berlaku maaf, amal mengaji ilmu suami, belajar diri nur, belajar bijak, mana